A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian Selasa malam Rabu, disingkatnya Samara, di Masjid An-Nur Ranting Wonosobo Timur, yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a hudah wa rasydah bil akhlaqil karimah wa bi kulli uswah al hasanah. Alhamdulillah, sangat bersyukur, terutama saya pribadi hari ini bisa membersamai Bapak Ibu sekalian di tempat, waktu dan kondisi yang sangat istimewa dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di tempat yang mulia ini, dalam sebuah majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sering kita dengarkan dan sering kita dengar tentunya bahwa majelis-majelis seperti ini adalah raudhah min riyadil jannah. Jadi mungkin belum semua Bapak Ibu yang ada di sini pernah umroh atau pernah haji, belum semua di antara kita mungkin berkesempatan memasuki raudhah yang ada di Masjid Nabawi, tempat Nabi kita Muhammad SAW. Tentu Allah tahu itu. Dari sekian miliar manusia yang hadir, yang ada di bumi, yang seangkatan dengan kita sekarang ini, rasa-rasanya tidak mungkin semuanya bisa langsung hadir di raudhahnya Rasulullah SAW. Maka jauh 1500 tahun yang lalu Nabi sudah diberitahu tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau memberikan pesan bahwasanya ada raudhah yang lain yang tidak di Masjid Nabawi. Kita bisa menghadiri itu. Apa kata Rasulullah? Yaitu khilaful zikr, halaqah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga raudhah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi. Maka ketika ada di raudhah sana dan raudhah di tempat yang lain yang Allah turunkan di bumi ini, insya Allah kita mendapatkan suasana yang istimewa. Beda rasanya kita bermajelis di halaqah seperti ini, kemudian di halaqah yang ada maksiatnya, kira-kira rasanya sama atau beda? Bermajelis ilmu dan majelis zikir seperti ini dengan bermajelis ghibah, kira-kira rasanya enak yang mana? Enak ghibah. Biasanya godaannya itu lebih menarik gitu ya. Apalagi kalau baru bermajelis ghibah bertiga, datang yang keempat, ada yang kelima, kayak tambah gayeng gitu ya. Tambah besar juga itu dosanya. Maka ini menjadi pengingat bagi kita untuk menyibukkan diri dan menghibur diri dengan majelis-majelis seperti ini. Karena apa? Hiburannya orang soleh. Kemarin saya sampaikan ini di Masjid Al-Jihad, Kertek. Hiburannya orang soleh itu berbeda dengan orang-orang yang enggak soleh. Hiburan orang-orang soleh itu lebih mudah. Kalau dinilai dengan rupiah lebih murah, tetapi tidak ternilai harganya dengan uang. Orang-orang yang soleh itu kalau apa, tiba-tiba sholat aja
Hiburannya sholat, hiburannya kalau lagi bosan pilih menu bingung ini itu tiba-tiba besoknya puasa. Nabi Muhammad ke dapur pagi-pagi. Alinda kami to'am, cari ada makanan nggak ada, ya udah puasa. Begitu mudahnya hiburannya. Hiburan itu untuk nyari apa kira-kira? Kita piknik sampai ke mana biasanya ini? Warga Wonosobo Timur itu idolanya kemana? Pantai. Orang gunung kan sukanya ke pantai. Orang pantai sukanya ke gunung ketiga. Kita ke pantai, ke gunung, ke taman wisata. Itu nyari apa? Hiburan. Hiburan itu biar apa? Biar seneng. Seneng itu biar apa? Bahagia itu artinya terbebas. Nah, standarnya orang Islam bahagia itu terbebas dari dua hal. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Pertama, terbebas dari khauf, takut, khawatir, was-was. Khaufun, la khaufun 'alaihim, terbebas dari khauf. Dan yang kedua, wala hum yahzanun, terbebas dari huzn, sedih, galau, kecewa, merana. Orang kalau terbebas dari ini semua kira-kira terhibur apa enggak? Orang kan nyari makanan yang enak, nyari minuman yang seger, nyari tempat yang ngehits, instagramable, Nah, ini itu kan untuk membebaskan diri dari dua hal ini, dari ketakutan, kekhawatiran, dari kesedihan, kegalauan dan sejenisnya. Maka di sini mudah-mudahan hiburan kita yang seperti ini. Melihat suasana-suasana surgawi di rumah, di masjid, di musola, di sekolahan, di pasar, dan lain sebagainya, itu semoga menjadi hiburan-hiburan kita sebagai orang-orang yang mudah-mudahan senantiasa solih, selalu beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kuncinya di situ. Dan kuncinya hidup yang sering kali kita kehilangan yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan ya ala Dawud a'malu syukro. Kata-kata syukur itu diperintahkan i'mal dalam Al-Quran ketika Allah berkata kepada Nabi Dawud alaihissalam. Artinya syukur itu dalam tafsir itu disebutkan bahwasanya dia harus dilakukan dengan tiga hal karena perintahnya di tafsirnya tertulis seperti itu. Yang pertama bil fi'l, dengan perbuatan yang nyata. Kira-kira kita yang hadir di sini semuanya punya hati apa mboten? Punya. Hatinya kelihatan apa mboten? Kalau yang masih kelihatan itu namanya liver. Itu bukan kolbun dalam bahasa Arab. Kalau yang nggak kelihatan itu kolbun. Kolbun itu makhluk Allah yang dititipkan dalam diri kita ini, yang itu menjadi qaid. Dalam kitab disebutkan itu sebagai qaidun atau komandannya tubuh kita. Kita mau kemana, kita mau seperti apa dan sebagainya, itu manut sama komandannya. Ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur mau dibawa kemana, seperti apa dan sebagainya, manut siapa? Ya, manut komandannya mau seperti apa. Kita taat samina wa ta'ala. Sama dengan tubuh kita. Itu ada komandan tertinggi, yaitu qalbun, hati. Hati kita ini sebagai komandannya. Anak buahnya siapa? Aklun. Akal itu kelihatan atau tidak? Tidak. Kalau masih ada kelihatan namanya apa dalam kepala ini? Otak. Itu bahasa Arabnya mukhun. Tapi aklun itu nggak kelihatan. Dia makhluk Allah yang dititipkan juga dalam diri kita untuk mengatur semuanya. Akal itulah yang akan menggerakkan jawari atau seluruh anggota tubuh kita. Jadi mari kita syukuri itu supaya walaupun kita sehat, dan dia yang akan menggerakkan seluruh anggota badan kita mengerjakan amal-amal yang sholih. Itu yang pertama, syukur dengan fi'il. Yang kedua, syukurun bil qaul, dengan lisan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kita bisa mengucap alhamdulillah aja sudah nikmat. Karena apa? Dari 7 miliar lebih manusia yang seangkatan dengan kita sekarang, tidak semuanya mampu mengucap alhamdulillah. Kalimat-kalimat thayyibah itu ringan di lisan kita, tetapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kenapa kok berat tuh? Kalau pelem itu ditimbang berat kan karena memang ada bobotnya. Kalau kalimat thayyibah kenapa kok timbangannya berat? Alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan lain sebagainya. Kenapa kok kira-kira timbangannya kok berat padahal di lisan itu ringan? Bahkan kalimat terakhir yang nanti ketika kita meninggal pengen mati dengan mengucapkan itu adalah kalimat la ilaha illa Allah. Hanya 4 la ilaha illa Allah, 4 kalimat saja, tapi tidak semua orang yang meninggal mampu dan diberi kemampuan oleh Allah untuk mengucap, karena memang berat. Dan itu yang kita ingin meninggal dengan itu. Kenapa? Kenapa semua tadi bobotnya kok begitu berat ya? Karena ada lafzul jalalah, ada lafaz Allah di situ, ada kalimat atau kata Allah di situ, sehingga sangat berat timbangannya, bahkan menjadi penentu orang masuk surga atau masuk neraka. Meskipun di lisan ringan. Ya, kata Nabi, khafifatani fil lisani, thaqilatani fil mizan. Kalimat-kalimat seperti itu ringan di lisan, karena memang Allah buat ringan di lisan. Allah Maha Pengasih dan penyayang sama kita. Tapi thaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Nah, pada yang ketiga juga syukrun fil niyah, syukur yang ada di dalam. Artinya apa? Kalau di dalam kitab tafsir itu disebutkan Bina ma'alim ta'anna nikmata minti faqad syakar. Ketika engkau tahu bahwa syukur itu dariku, kata Allah, berarti engkau telah bersyukur. Kita tahu kita bisa bernafas, tahu betul itu dari kita bisa duduk di sini. Ada yang 5 menit, 10 menit masih aman, ada yang 15 menit mulai semutan misalkan, ada yang mulai kan macam-macam nih kondisinya kan. Yang enak emang di sini Bu, kayak kursi. Ada minumnya lagi kan, macam-macam keadaannya. Tapi kita menyadari semua itu dari Allah, itu berarti kita telah bersyukur. Nah ini syukur juga ringan tuh di lisan, tapi ternyata bobotnya berat. Karena apa? Tidak semua orang mampu melaksanakan. Buktinya apa? Buktinya uang itu, kita kalau hidup sehari butuh uang berapa sih? Tapi kok ada orang yang sampai korupsi berapa? Yang kemarin viral 271 triliun. Ketika mengucap triliun itu, pernah lihat gak sih Bu uang 1 triliun itu? 1 miliar itu 1 kardus Indomie, isinya 100 ribuan semua. Kok nanti gak ada harta semua itu. 1 triliun itu 1000 kardus. Jadi 1000 kardus Indomie isini pun 100 ribuan standar. Ditumpuk ke masjid Sunni ini, wah penuh ini. Itu baru 1 triliun. Nek 271 triliun sekali gitu galon lalu mesti ditumpuk atau standar itu. Padahal yang kepake ya berapa dan lain sebagainya. Maka ini menjadi penting untuk kita bahas sedikit di malam ini, bagian dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam dengan selalu berjunjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak pernah bosan saya ulang-ulang terus dimanapun saya ngisi, karena apa? Man shalla alayya wahidatan, kata Nabi, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali bersolawat, sallallahu alaihi wasallam, Allah langsung yang membalas salawatnya 10 kali. Wa hatta anhu hasyra khati'atin, Allah menghapus baginya 10 kesalahan dengan 1 kali salawat.
Nah, kita kan tiap hari banyak salah nih, bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk yang megang mic ini sama, banyak salah, banyak dosa. Dengan bersolawat ya Allah ngasih banyak keistimewaan, banyak privilege bagi kita. Allah tahu kita banyak dosa, maka Allah kasih jalan untuk menebus dosa-dosa itu setiap waktu, setiap hari. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah memperkenalkan diri, kenalannya terakhir. Ya, nama saya Ahmad Andi Kurniawan ya Bapak Ibu sekalian. Saya lebih sering ke luar kota, di banyak kota dan kadang harus ke luar negeri juga. Saya aktif di banyak tempat, saya harus mendampingi banyak program. Intinya saya orang yang suka menumpuk kekayaan, tapi menumpuk kekayaan untuk wakaf. Jadi saya aktif di Baitul Malnya Tamsis setiap hari dan kita juga mendirikan lembaga amil zakat nasional. Mas MKU itu membawahi wakaf dan dana-dana SIS juga. Kemudian saya di Muhammadiyah juga bersama bapak-bapak di Majelis Pendayagunaan Wakaf. Kemudian saya juga merintis divisi energi untuk pengembangan wakafnya Gontor. Karena Gontor itu seluruh asetnya adalah wakaf. Semuanya adalah wakaf dan didanai oleh hasil-hasil wakaf. Jadi mungkin di antara yang ada di sini ada yang dapat beasiswanya dari SD sampai kuliah, full beasiswa ya. Alhamdulillah saya dari SD, SMP, kemudian SMA sampai kuliah saya dapat beasiswa. Ketika kuliah bahkan beasiswanya full, sampai uang makan, listrik, air, mobil, motor ada dari hasil-hasil pengembangan wakaf. Makanya sekarang gantian. Meskipun saya sudah di balik kampung ke Wonosobo, tapi kita mencoba mengembangkan itu untuk gantian mensupport adik-adik kita yang puluhan ribu jumlahnya di seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Itu kita kembangkan terus harta-harta wakaf yang ada di Indonesia supaya menjadi jariah adik-adik mas yang akan datang. Kemarin kan rame-rame ada uang kuliah yang naik ya tinggi, kuliah UKT dan lain sebagainya. Saya dulu kalau kuliah dikirimi dari rumah itu 200 ribu udah cukup untuk nabung di pulsa, itu aja, yang lain sudah tercover semua. Nah kita dan teman-teman selalu berupaya untuk mengembangkan itu. Salah satunya ada SPBU di Wonosobo, di Jawa Timur juga, Jawa Barat, di Jogja aja banyak, dan sekian banyak yang sudah saya rintis bersama tim saya. Tim saya masih muda-muda Pak. Saya ini udah paling tua di sana di tim saya ini. Karena untuk mengembangkan itu semuanya berbasis terutama wakaf. Bahkan nanti sebelum saya memulai kajian yang singkat ini, sebenarnya materinya berat nih Bu. Nanti saya ambilkan dari kitab-kitab tafsirnya Ibnu Katsir, ada tafsir-tafsir hadis di bahasa Arab semua. Ini saya share nggak ini? Ini tulisannya gondol semua Bu. Nanti Ibu yang ngasih rambutnya ya. Maka nanti sebelum saya mulai kajian yang singkat ini, nanti saya di akhir saya biasanya karena judulnya berbagi kebaikan, saya bawa voucher pertama masing-masing 50.000. Satu untuk bapak-bapak, satu untuk ibu-ibu nanti ya. Meskipun kesininya jalan kaki Bu, ada yang naik motor, ada mobil, ya nanti bisa. Saya ngasihnya selalu pertama, bukan pertalite, karena kalau pertalite antri ya Pak. Pertama jauh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu sekilas dari yang perlu saya kenalkan. Saya juga setelah dari sini saya harus ke Semarang. Saya dari tadi pagi belum pulang ini Pak. Tadi numpang mandi di SPBU, terus makan malamnya itu di depan SPBU ada bakso gerobakan itu Pak. 5.000 udah semangkok ya Pak. Enak ya. Dari situ saya harus merenungi dan mempelajari bahwa makanan yang enak itu bisa dibeli
murah atau semahal apapun, tapi enaknya makan itu Allah yang bagi. Jangan lupa betul. Ingat pas covid nih kok makan apa aja gak enak tuh kalau lagi kena covid, apalagi di karantina. Tapi enaknya makan memang Allah yang membagi. Maka saya akan menyampaikan sedikit tentang hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di sini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Kita semua di sini ketika yusbihu, ketika menyambut pagi hari, bangun tidur, masih dikasih hidup oleh Allah, bangun tidur, illa malakani yanzilan. Semuanya tanpa terkecuali kita didatangi oleh dua malaikat. Malaikat itu banyak, kalau cuma satu itu malak, kalau dua malakani. Semua yang ada di sini setiap bangun tidur didatangi oleh dua malaikat. Pernah lihat buatan malaikat? Tapi bisa dirasakan kehadirannya. Jadi yang sifatnya gaib itu tidak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan kehadirannya. Contohnya ini di masjid ini, insya Allah ini kan khata'an bermalaikat. Malaikat itu rubuti kita, maka suasananya beda nih dengan kalau konser dangdutan di mana kira-kira. Saya harusnya nggak tahu juga rasanya. Tapi suasananya pasti beda karena yang menaungi malaikat dengan bukan malaikat. Ya kan, malaikat yang zilani ada dua malaikat turun. Nanti besok kalau bangun tidur dicek ibu, bapak-bapak ada malaikat enggak itu? Insya Allah semuanya didatangi dua. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan orang yang rajin, munfiq, berinfak, khalafan. Khalaf artinya al-iwad khairun min qabl, pengganti yang lebih baik dari yang ia keluarkan. Itu malaikat yang satunya. Wal yaqul akhar, malaikat yang satunya lagi yang besok pagi akan mendatangi kita itu yaqulu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, a'ti mumsik. Mumsik itu yang gegem, sing pelit. Ya, suami-suami yang pelit sama istrinya, gitu. Istri ibu-ibu yang pelit sama anaknya, gitu. Kira-kira ada nggak itu? Yang ada yang mana, yang pertama yang kedua? Dua-duanya. Akti mumsikan talafan, berikan orang yang pelit, yang medit, yang suka mumsik, gegem, menahan-nahan harta hanya orang lain, apalagi itu talaf. Talafan itu halak, kehancuran, kebinasaan. Maka saya jarang menemukan seorang suami yang sangat baik dan suka munfik, memberikan haknya yang keren kepada istri-istrinya, terus rezekinya sulit, itu insya Allah jarang. Setuju buatan Bu? Itu di dalam tafsir hadisnya kira-kira seperti itulah. Lalu apa hubungannya dengan yang saya sampaikan tadi? Ternyata memang Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya Abi Mas'ud Al-Badri itu, di ini hadis bukan sahih aja, ini hadis yang sahih banget karena muttafaq alaih di Imam Bukhari dan Imam Muslim. Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi nafaqatan, ketika seorang laki-laki, suami, ayah memberikan, menafkahkan sebagian hartanya itu ala ahlihi, padahal pada orang yang dia memang wajib menafkahinya, istrinya, anaknya, ibunya, ayahnya misalkan dan lain sebagainya, yahtasibuha, dengan mengharap ihtisab, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, fahiyalahu shadaqah. Nah, ini kan Nabi mengatakan itu juga dihitung sedekah. Jadi misalkan Pak Eri memberikan nafkah buat istrinya, berapa Pak sehari kira-kira Pak? Saya nggak jalan dengan 200.000 misalnya. Maka 200.000 itu dapat 2 pahala. Maksudnya 2 pintu pahala, bukan jumlah pahalanya. Pertama, pintu pahala mengerjakan baik kewajiban sebagai seorang suami, ayah, dan keluarga.
Yang kedua, pintu pahala sedekah. Ibu-ibu senang banget mendengar hadis ini. Dapat senjata. Ya, dapat senjata. Karena memang seperti itulah. Kalau nggak percaya buktikan aja ini. Itu hadis yang sahih jidan. Bisa dicari di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim muttafaqun alaih. Artinya apa? Ini bagi kita termasuk saya juga penyemangat agar ketika kita menafkahi keluarga kita itu semangatnya dua. Yang pertama itu harus clear uang masuknya itu dipastikan halalan thayyiban. Yang kedua keluarnya juga harus clear halalan thayyiban untuk istri sendiri, bukan untuk istri untuk yang halal, bukan untuk yang haram. Kalau halal juga dipastikan yang thayyiban. Karena memang urusan harta paling istimewa auditnya dibanding yang lain. Karena nanti ketika kita meninggal kita akan dihisab 4 hal. Ya, di situ hadis Nabi Muhammad disebutkan yang pertama an umrihi, umurnya diaudit. Fima abnahu untuk apa? Ini sering didengar ya, saya ulang aja ini. Yang kedua an ilmihi, ilmunya dipakai untuk apa? Produktif enggak itu? Karena semua perbuatan baik taat atau maksiat itu butuh ini semua, butuh hidup, butuh ilmu. Orang-orang yang korupsi tadi sampai 100-200 triliun tadi kira-kira pinter atau pinter banget? Pinter banget. Kalau bodoh mah korupsi ini 200.000 kan? Karena pinter 200 triliun lebih. Yang ketiga jasadihi, fisiknya itu buat apa? Selesai ini 3 pertanyaan karena Allah yang ngasih semua. Tetapi yang keempat an malihi itu 2 tadi. Dari min aina iktasabahu, dari mana inputnya, wa fi ma anfaqahu, keluarnya kemana? Kemana. Nah, ini menjadi penting. Oke, jadi mudah-mudahan ini bisa dihafalkan, juga dicatat, terutama terkait harta. Karena nggak ada yang hadir di sini bisa hidup tanpa harta, gitu, oke. Minimal semiskin-miskinnya orang dia punya harta yang melekat di badannya. Jadi apa betul? Karena ada harganya. Maka itu menjadi pengingat bagi kita semuanya agar urusan harta ini masuk dan keluarnya harus yang terbaik. Maka Allah mengingatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Saya ingin meluruskan pemahaman tentang tafsir ayat ini supaya kita pemahamannya enggak kebolak-balik. Wah, berarti nek sedekah 1.000 jadi 7.000 nanti berkembang jadi 700.000. Berarti nek punya utang 100 juta saya harus sedekah berapa? Wah, itu nanti kalau utangnya nggak lunas nyalahkan siapa? Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Karena apa? Di dalam tafsir disebutkan itu nanti balasannya itu berbagai macam bentuk dan bisa di dunia, bisa di akhirat. Tidak semua balasan itu kita harapkan terus terjadi di dunia. Karena yang paling utama kata Nabi justru di akhirat. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan salah satu sahabat kemudian menginfakkan untanya fisabilillahi, Nabi mengatakan laka biha yaumal qiyamah. Satu unta itu akan menjadi 700 unta. Tapi kalau pemahaman kita salah, naudzubillah, jangan sampai salah ya. Berarti lah infak unta besok kurban tahun ngarep oleh hitungan unta. Cinta ini 700 unta itu enggak datang-datang. Nabi sudah ngasih petanda laka biha yaumal qiyamah bisa ba'imi'ah. Nanti di hari kiamat kamu datang menghadap Allah membawa 700 unta. Jadi enggak di dunia itu hanya sebagiannya aja. Tapi ilmu ini kita yang dipraktekkan insya Allah juga akan berkembang juga di dunia itu. Orang yang bersedekah pasti akan semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari yang paling
dekat, yaitu keluarga kita. Ini yang terkait dengan ayat itu. Nah, kemudian satu poin penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita menjaga agar amal-amal yang sudah kita kerjakan susah payah tadi tidak sampai hilang. Jangan ada yang rusak, jangan sampai ada yang terhapus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah mengingatkan di surah di dalam Al-Qur'an nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Orang-orang yang menginfakkan jalannya, menginfakkan hartanya di jalan Allah, tsumma kemudian, nah ini Allah ngasih peringatan, la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Tidak mengikuti perbuatannya tadi yang sudah baik tadi dengan mannan dan adzan. Apa itu mannan? Yaitu menyebut-nyebut pemberian kebaikan kita kepada orang yang kita beri. Yang kedua adzan, menyakiti orang yang kita beri. Bil qaul, yang pertama dengan kata atau perkataan, yang kedua bil fi'il atau dengan perbuatan. Ya. Karena apa? Dua ini adalah termasuk yang bisa menghapuskan setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, sehingga menjadi tidak sempurna, bahkan bisa hilang, bisa habito. Kalau bahasa Al-Quran itu habito, artinya hilang, tak tersisa. Ini syaratnya agar kita mendapatkan ajrun, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa apa? La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka ini jadi tuntunan buat kita kalau lagi sedih, takut, galau, cemas, banyak masalah, jangan sungkan untuk berbagi kepada istrinya, kepada anaknya, tetangga, dan orang-orang terdekat kita. Saya punya datanya ketika kita tahun 2020 bulan Maret mulai terjadi, ingat nama buatan COVID-19, tapi tahunnya 2020. Itu nggak kebayang ada tetangga kita yang biasanya baik-baik saja, mau makan aja sampai utang-utang ke tetangganya. Saya ingat juga waktu itu tahun 2020, sini masuknya Wonosobo kelurahan pun ini. Wonosobo Timur. Saya ingat itu ketemu Bulurah terus zaman itu. Beda. Saya ketemu Bulurah ngasih data dan cerita warganya banyak yang jangankan kebutuhan sekunder, yang pokok-pokok aja mau makan aja susah karena banyak yang di PHK, banyak yang ini itu datang ke kantor. Akhirnya apakah saya bisa langsung ngasih solusi? Kita duduk ngumet bareng kali Bulurah, kita carikan solusi. Ternyata alhamdulillah jalannya cepat, mengumpulkan uang itu cepat Pak, waktu itu langsung dihabiskan juga lebih cepat lagi itu. Karena sana sini akhirnya ternyata alhamdulillah disitulah kekuatan kita sebagai orang Muslim, apalagi di bangsa Indonesia. Ketika susah, sesusah-susahnya kita waktu itu masih ada yang lebih susah. Akhirnya kita cepat mengumpulkan uang pakai HP, orang ngeklik pakai HP, orang ngumpulin ada yang receh-receh apa, buruh pasar kan tutup waktu itu. Semuanya semuanya, tapi semuanya bisa kita atasi dengan baik. Karena apa? Karena semangat untuk memberi itu sangat baik di antara kita. Nah, ini juga bagian dari mengamalkan. Maka Allah memberikan perumpamaan ini, bagaimana sedekah yang hilang karena diikuti dengan perkataan yang menyakitkan dan diikuti dengan perbuatan yang menyakiti. Ada nggak kira-kira yang pemberian tapi menyakitkan? Ada. Kira-kira seperti apa contohnya?
expose. Kayak rumah itu ya, karena jadi korban mau ya, kalau suami ngasih ke istrinya, terus ngomong ke istrinya misalkan, dia biar orang buat baru nyom, belanjanya orang segini guys, itu kalau apa sotakoh tapi yang bauha manun, ya manun itu menyebut itu tadi, atau bahkan adzan sambil menyakiti. Ngasih uang belanja tapi dilemparkan misalkan dan lain sebagainya, itu menjadi penghapus dari amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Uangnya tetap bermanfaat, nafkahnya tetap terpakai, sedekahnya tetap memberikan maslahat di banyak orang. Tapi buat yang memberi menjadi tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diumpamakan amal itu kamatali sofwanin. Sofwan itu kalau dalam kitab tafsir disebutkan sofa. As-sofa itu batu. Pernah ke sofa Marwah Bapak Ibu? Yang belum saya doakan semoga ke sana. Yang sudah semoga ke sana lagi. As-sofa itu artinya batu yang halus di tengah padang pasir. Saking halusnya ngantos glowing. As-sofa itu as-sokhar al-amlas alahi turobun. Nah, amalan kita yang tadi itu ibaratnya turob, debu yang ada di atas batu yang licin dan glowing. Ya. Fa'asobahu wabilun. Kira-kira kalau ada batu yang halus sampai glowing di tengah padang pasir, terus ada debu yang menempel di atas, fa'asobahu wabil, kemudian datang hujan yang terus kayak di Wonosobo itu hujannya mabres gitu. Kira-kira ada yang tersisa nggak debunya? Tidak. Fatarokahu sultan. Dalam bahasa Quran disebutkan fatarokahu wabil amlas yabisan, halus lagi, glowing lagi, kering lagi, licin lagi, nggak ada debunya. Perumpamaan orang yang salah menempatkan niat atau melakukan perbuatan baik tadi dengan diikuti manun dan adzan tadi, seperti debu tadi, hilang, tak terbekas, tak sisa, hanya sisa batunya lagi, seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, maka ini menjadi pengingat bagi kita semuanya agar kita menjaga kualitas amal kita, terutama dan yang paling utama adalah di hadapan Allah Subhanahu. Nah, terus Mas kayak nek lazismu ono acara jadi difoto gitu. Pernah acara dengan lazismu misalnya ke lembaga yang lain, nah itu insya Allah nggak masuk yang seperti ini. Itu justru untuk menjadi penjagaan terhadap amanah yang dititipkan oleh orang-orang yang berzakat, infak, sedekah dan berwakaf kepada orang-orang yang menerima manfaat. Itu pun ada prosedurnya, nggak boleh asal difoto. Orang lagi baik-baik, Pak nangis Pak tak foto, kelihatan sedih. Itu menjaga, memakan ayat-ayat Al-Quran. Maka mempelajari Al-Quran itu ada banyak tingkatannya. Seperti hari ini kita mempelajari tadi membaca surah Al-A'raf ayat ke 78 sampai 79. Terus ini kita membaca lagi surah Al-Baqarah dan lain sebagainya. Nah, ini ada tingkatannya. Tingkatan yang paling dasar yaitu tilawah atau qiraah, membaca Al-Quran. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Tingkatannya yang paling dasar insya Allah semua kita bisa melakukan, yaitu membaca. Saat saya belum paham Al-Quran, baca saja. Saat saya nggak tahu artinya, baca saja. Saat saya baca Qurannya masih gerudal-geradul, baca saja terus pokoknya. Baca ikro. Karena apa? Quran itulah mukjizatnya Al-Quran. Allah sudah mengasih petunjuk melalui Nabi kita Muhammad SAW. Tiap hurufnya itu mukjizat. Dan mukjizat Nabi Muhammad itu kan banyak, tapi mukjizat itu yang paling besar adalah Al-Quran itu. Karena yang menuntun akal kita ini supaya bisa digunakan dengan sebenar-benarnya dan sebaik.
Maka Al-Quran itu saking mukjizat dan ajaibnya, dibaca saja sudah jadi mukjizat. Setiap hurufnya dihitung pahala. Bapak Ibu membaca alif, lam, mim, berapa huruf Bu? 3. Pahalanya kira-kira berapa? Saya nggak pernah nemu pahala 3 dikasih 3. Selalu dilipatkan 10, 100, 700. Karena Allah kan nggak kayak kita. Kalau kita kan yang ngasih hitung-hitungan, Allah ngasih itu justru dilipat. Itu baru tahap pertama kita nih. Kalau berdal-berdal gimana? Baca terus. Kalau yang berdal-berdal dapat pahalanya 2. Ya tatok itu ya tata-tatanya membacanya masih berdal-berdal itu pahalanya 2, pahala membaca Al-Qur'annya dan pahala susah payahnya dalam membaca. Kadang cok ngantos keringetan barang ibu kalau yang masih belajar saya bahkan selain TPQ anak-anak kita buka TPQ di Jogja itu TPQ lansia karena baru mulai sadar untuk mempelajari Al-Quran. Kita berikan guru yang terbaik yang merancang programnya Hafidz Quran yang 30 juz, semua biaya dari kami. Ustadz-ustadzanya saya kontrakkan rumah di sana di tengah kota. Untuk itu TPQ yang anak-anak ada, TPQ yang untuk anak difabel juga ada. Jadi nggak semuanya di Wonosobo memang. Dan lain sebagainya. Beasiswa nggak hanya untuk muridnya, bahkan ustadz-ustadzanya juga kita usahakan diberikan beasiswa. Kira-kira ada ustadz-ustadzah yang ngajarin TPQ itu gaji per bulannya berapa? Ngajarin Al-Quran. Ada yang gajinya sebulan 10 juta, 5 juta, 3 juta, ada 3 juta setahun. Padahal gaji yang terbaik adalah gaji mengajarkan Al-Quran. Maka ini dengan membangun simpul-simpul kebaikan, menghidupkan gerakan-gerakan zakat, infak sedekah dan terutama wakaf, itu kan menghidupkan banyak gerakan kebaikan di sekitar. Baik, sebelum saya lanjutkan ya, karena naik ngaji malam itu memang nggak usah, meskipun kajiannya berat, ngajinya jangan berat-berat, karena udah malam itu ya. Ada yang di pasar, ada yang ngajar. Kalau saya nyopir sendiri gimana? Nah, saya selingi ini, saya berikan satu pertanyaan. Biasanya kalau sesi saya gantian saya yang nanya. Bapak-bapak dulu apa ibu-ibu dulu? Bapak-bapak dulu. Ada yang naik motor ke sini Pak? Ada. Pertanyaan yang pertama untuk bapak-bapak ini. Pertanyaan tentang kehidupan kita nanti di hari kiamat. Kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal ini bapak-bapak. Tentang umur, tentang ilmu, dan tentang jasad atau fisik. Yang keempat tentang harta kita. Nah, yang bisa jawab bapak-bapak tolong angkat tangan. Pertanyaan terkait dengan harta itu ada 2. Nopo Pak? Bebas siapa aja boleh. Oh iya Pak, Pak Sinten dulu. Pak Wicaksono. Pertanyaan Allah nanti tentang harta itu ada 2, itu nopo Pak? Jawabannya adalah dari mana harta itu diperoleh dan kemana harta itu dibelanjakan. Kemana harta itu dibelanjakan? Beres Bu? Oke, terima kasih Pak. Ini berlaku untuk besoknya Pak tanggal 5. Motor atau mobil Pak? Motor aja Pak, sementara. Nanti kalau nggak muat uangnya diminta lagi. Baik, pertanyaan kedua untuk bapak-bapak malih nama ibu-ibu. Baik ibu-ibu, saya ada satu pertanyaan. Setiap kita bangun tidur itu kan kita semuanya yang ada di sini itu pasti didatangi oleh 2 malaikat. Pertanyaannya susah nih kira-kira. Malaikat yang pertama itu mendoakan Allahumma a'ti munfiqon
kholafan. Ya Allah, berikanlah orang yang rajin berinfak bersedekah itu kholaf. Wa akti, yang satunya mengatakan Allahumma akti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang menahan hartanya, pelit, gigir itu talaf atau kehancuran, kebinasaan. Kalau kholaf tadi ganti yang lebih baik dari yang diberikan. Nah, pertanyaannya untuk ibu-ibu yang ada di belakang, di kota manakah letaknya Ka'bah? Ayo yang depan sendiri. Ini ibu yang di kota mana, Bu? Kota Mekah. Leres, Bu? Berarti buatan ngantuk, Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi dalam beberapa hal yang sedikit saja yang tadi saya sampaikan, itu kita bisa belajar bahwa sebenarnya dalam ajaran kita agama Islam itu nilai-nilai yang diajarkan itu sebenarnya sekecil apapun itu sangat bermanfaat bagi kita. Yang penting itu apa? Kita harus memposisikan wahyu Al-Quran dengan tuntunan hadis Rasulullah SAW untuk menuntun apa itu tadi yang dibeli, yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang mukallaf. Adlun, yaitu kalau itu kita pakai, insya Allah kita menjadi orang-orang yang Islamnya yaitu Islam berkemajuan. Maju itu yang gimana sih? Islam maju modern itu yang seperti apa? Yang berpikirannya itu jauh ke depan. Sehingga kalau pakai logika Al-Quran ini tadi, yang ayat yang menerangkan tentang amalan yang hangus tadi, yang batu pribun itu halus, licin, glowing di tengah padang pasir, amalan itu kayak debu. Kalau kita ikhlas dia akan melekat di situ. Tapi kalau enggak, dia seperti debunya tadi yang kena air dan hilang tak berbekas. Nah, dalam bahasa Al-Quran, orang-orang yang mengikuti perbuatan baiknya dengan manan, adzan, termasuk yang ketiga itu ria'an nas. Napa niku ri'a? Ria itu berasal dari kata-kata ro'a ya, ro'a katanya. Ro'a ya itu artinya melihat. Ria itu artinya melakukan segala sesuatu untuk dilihat bukan oleh Allah tetapi oleh manusia atau orang lain. Nah, ini juga menjadi pengingat kalau kita melakukan itu, apalah kata Al-Quran logikanya. Orang-orang seperti ini orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik. Karena apa? La yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau dalam bahasa Al-Quran orang-orang sendiri disebutkan dia tidak mengimani adanya Allah dan hari akhir dengan benar. Karena apa? Kita berbuat baik untuk dunia atau akhirat. Padahal kita tidak pernah ada di sini yang sudah pernah piknik atau studi tour ke akhirat. Ini ustaz-ustaz biasanya ketika ngomong surga neraka kayak tahu ngerti wae. Pernah ada kalimat-kalimat seperti itu, ya? Bayangkan Ibu ketika diceritakan surga neraka akhirat, kayak tahu ngerti wae. Tahu ngerti videonya kok? Karena lihat ke sana, mungkin ya di antara manusia yang sudah melakukan studi tour langsung ke surga neraka dan sudah diperlihatkan semuanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam bahasa Al-Quran itu kalau mengimani sesuatu yang terlihat itu biasa. Mengimani kalau meyakini gitu ya. Kalau saya beli HP 10 juta, uangnya kelihatan betul. Terus saya jual 11 juta, uangnya kelihatan apa betul? Semangat kok betul. Semangat ya. Karena apa? Kelihatan. Tetapi ketika berbicara pahala, dosa, surga, neraka dan lain sebagainya itu tidak ada yang terlihat. Sehingga di Al-Quran disebutkan ciri-ciri yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil
ghaibi wa yuqimuna sholat. Sebelum mendirikan sholat, bahkan syarat pertamanya itu yu'minuna bil ghaib. Kenapa itu yang paling pertama disebutkan? Karena itulah pokok dari keyakinan kita. Yang lain-lain itu akan rontok kalau yang pertama ini rontok. Kita sholat menghadap siapa? Kalau kelihatan buatan. Nah imamnya kan ini kelihatan kan nih kalau saya membedakan ini gambarin apa tulisannya apa. Yang kelihatan kan itunya, Allah enggak. Sehingga ketika keyakinannya melenceng, lahirnya keyakinan-keyakinan yang menggambarkan Tuhan dengan wujud fisik. Ada yang non sewu disalib terus dipasang. Karena saya pernah numpang sholat di rumah orang, pas salam ternyata kanannya salib. Saya lagi batin kok nggak ada sajadah, dikasihnya tikar itu. Ternyata namanya orang Kristen. Tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan jadi Islam. Ada yang menggambarkan Tuhan dalam bentuk binatang, patung ini, patung karena sudah kepleset dan disebut sebagai orang yang lemah akalnya dalam bahasa Quran. Nah kita saat apes-apesnya mudah-mudahan tetap diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala meyakini, menanamkan iman di dalam hati. Ya, sebelum saya tutup, ini saya sampaikan 5 saja. Mudah-mudahan bisa dicatat standar kesejahteraan orang Islam. Ini terakhir sebelum jam 9. Setelah ini saya harus siap-siap untuk lanjut perjalanan ke Semarang. Yang pertama, orang Islam itu kalau sejahtera napa niriyen, Pak? Bayangannya napa niriyen, Pak? Nek tiyang muslim sejahtera. Dompetnya nama-nama. Dompetipun nama-nama nyaman itu napa kan nek dompetnya kandel nyaman, Pak. Napa, Pak? Nek apa? Mas napa Mas kita gitu. Hatinya tenang. Hatinya tenang mergo napa niku, Bu? Sehat terus. Sehat dompetnya, sehat semuanya. Kalau kita suruh merumuskan sendiri pusing. Ulama dari zaman dulu ribuan tahun yang lalu sudah merumuskan standar kesejahteraan orang Islam berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mahfuzun dinuhu, terpelihara agamanya yang dalam hati. Sekaya apapun, sesehat apapun Bapak Ibu, nek agamanya dicabut, kira-kira gimana Bu? Mau ucap Allahu Akbar aja nggak bisa. Dari 7 miliar manusia ya Mas, kira yang Islam berapa? 2 miliar sekian ya. Itu yang sholat berapa? Yang puasa berapa? Yang bisa baca Quran berapa? Yang baca Qurannya lancar berapa? Yang mengamalkan Quran berapa? Yang ini itulah nanti semakin sedikit. Maka mahfuzun din. Yang kedua, mahfuzun aqluhu, terpelihara akalnya. Ibu-ibu mau nggak punya uang 10 miliar tapi akalnya dicabut semua? Wira-wiri sampai cerita itu udah nggak jelas gitu. Wis suwe pakai. Bayangkan itu nggak bisa dinilai. Maka orang Islam mahfuzun aqlu, termasuk keilmuannya itu harus lurus sesuai tuntunan Al-Quran, itu berarti sehat akalnya. Kalau ada orang Islam yang nyeleneh-nyeleneh, berarti dia dianggap tidak sehat aklnya, karena sudah melenceng, ilmunya sudah tidak sehat. Ya. Yang ketiga, mahfuzun nafsuhu, terpelihara diri, jiwa dan jasadnya. Lahir batin, jiwa dan jasadnya terpelihara, tidak teraniaya. Coba bayangkan saudara-saudara kita yang di Gaza. Palestina kan ada 2 nggih, sebelah timur sama sebelah baratnya, di tepi barat di Gaza itu. Tahun 2022 saya ngirim ambulan ke sana. Itu harganya 1,3 miliar, Pak, karena belinya harus di luar negeri. Alhamdulillah kepakai 2 tahun. Setelah 2 tahun kena roket. Kalau kita kan paling banter di sini kena roket chicken nggih. Sana roket beneran, Bu. Endorse nih. Ya, qadarullah yang kena itu bukan belakangnya, yang kena belakangnya mungkin kacanya pecah, duel bisa tak servis di mana lagi. Di Yordania atau di mana. Ternyata yang kena depannya.
Saya videonya viral itu Pak, kena roket depannya, mesinnya udah melecat, udah mencelat, mau diservis juga nggak bisa. Ya kita ikhlaskan, tapi nggak ikhlas kalau sama Israel, pokoknya nggak ikhlas. Pokoknya saya harus ganti lagi nanti seperti apa caranya. Itu kita berarti kalau dalam kondisi itu kan tidak terpelihara, jiwa kita terancam, sholat juga terancam dan lain sebagainya. Kita di sini nggak ada yang ngancam, malah kadang nggak sholat. Ada nggak kira-kira itu? Sana sholat takut ketembak, di sini malah nggak takut apa-apa, malah sholat. Itu takutnya apa? Takutnya nggak payu, takutnya ini itu kebalik. Maka bersyukurlah ketika kita terpelihara yang ketiga. Yang keempat, mahfudun nasluhu, terpelihara kesucian garis keturunannya. Semua aturan Islam itu untuk dijaga itu. Makanya dilarang zina. Maka larangannya Quran itu bukan zina, mendekati zina saja tidak boleh. Banyak tuh urutan-urutannya nanti pembahasannya lebih detail. Sampai kalau ini terjadi misalkan satu kasus, kira-kira masih ada nggak zaman sekarang orang hamil sebelum nikah? Masih ada. Ada. Kalau ada jauh nemu enggak itu dari sini. Itu konsekuensinya panjang tuh. Kalau yang lain anaknya perempuan gimana? Nasabnya terputus, hak warisnya nggak ada, hak perwaliannya nggak ada. Meskipun yang ayahnya yang mengambil itu menikahi ibunya, tapi setelah hamil duluan. Konsekuensinya panjang karena Islam menjaga kesucian itu. Sebelum yang lain-lain nanti panjang sekali itu pembahasannya. Saya ringkaskan saja. Yang terakhir, ini tadi kan sudah 4 nih. Orang jenengan punya iman, akalnya sehat, jasmaninya, jiwanya aman terjaga, nasabnya oke. Tapi yang kelima, nggak punya uang bu, saldonya minus. Masukin ATM keluar terus kartunya, nggak ada saldonya. Buka HP saldonya kosong. Buka ini dan sebagainya. Mau beli beras nggak ada uang. Kira-kira tenang ngomong betul. Kan minimal harus ngetuk-ngetuk saudaranya, tetangganya. Kalau nggak minta beras, pinjam beras. Itu kan beban juga mental. Maka yang kelima ya, orang Islam harus mahfuzun ma'luh, terpelihara hartanya, keberadaannya, kehalalannya dan kesuciannya. Nah ini mudah-mudahan 5 hal ini ada di dalam kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan kami doakan dan kami juga mohon doa mudah-mudahan 5 hal ini terus Allah jaga di dalam diri kita. Amin Allahumma amin. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan di malam yang sunyi. Malam yang sunyi ya saya beri. Ampun nyanyi ibu itu besar. Dan mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Mau saya tulis bicara kalau pas ketemu saya dimanapun. Kadang saya di Jakarta, kadang di Bandung, kadang di Semarang, kadang di Jogja, kadang di Jawa Timur, kadang di Malaysia, kadang pernah saya ke Filipina. Saudara-saudara kita yang muslim-muslim di Filipina itu kita coba bantu juga mengembangkan ekonominya supaya berhenti perang. Awalnya seperti itu. Alhamdulillah sekarang udah nggak pernah perang. Terus ke Nigeria, teman-teman kita dari Nigeria juga main sini. Dan hari ini ada teman saya yang nginep di sini Pak, di sekitar alun-alun, itu dari Belgia. Jadi mau tak ajak ke sini kayaknya udah tidur besok kecapean. Nah itu muslim juga. Ya, kita jadi belajar dan jadi bersyukur bagaimana kehidupan saudara-saudara muslim di negara yang lain. Mungkin Bapak Ibu suatu saat merasakan seperti saya, 10 hari, 15 hari nggak dengar adzan. Karena di negara yang mayoritas muslim, cari makanan halal susah. Keliling-keliling nemu kebab, alhamdulillah. Pas dideketin kebab babi, nggak jadi. Kayaknya muter-muter ayo jualnya ke supermarket ada Indomie, Indomie sama telur, diaduk-aduk pakai gayung air panas. Internet. Ya untuk menjaga kehalalan itu ternyata tidak mudah. Maka bersyukur kalau kita ke sana kita kadang repot. Masuk Jumatan Pak, masuk kayak masjid, alhamdulillah dapat. Begitu masuk ternyata bukan masjid tapi kuil sing ada
ada mubahnya gitu. Salah tempat lagi, nyari lagi. Begitu ketemu saudara muslim makan opor ayam halal, ya Allah senangnya kan. Makanan yang lain tuh kalah enak semua. Maka ini kita bersyukur dan mudah-mudahan ini terus kita rutinkan sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafahnya. Nanti vouchernya bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu untuk dipakai besok. Kalau ngisi 2 motor boleh nggak? Boleh, yang penting cukup aja ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.